Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya nyari rezeki kok makin susah ya Allah. Nah ini ya, pelan-pelan makin terjawab nih pertanyaan kita nih, Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi nih, Ustadz Hilman mohon izin. Ini ada juga nih ya, satu kasus ini suami mendapatkan rezeki, salah satunya ini pastinya karena berasal dari istrinya. Doa istrinya, ya kan memang karena rezeki istrinya. Iya, rezeki istrinya yang dititipkan oleh suaminya. Ini Masya Allah ya. Tapi bagaimana jika ada seorang suami yang pelit, kalau kata tetangga sebelah ini yang koret gitu ya. Koret, udah pelit, koret tuh parah banget berarti. Koret banget sama istri. Bahkan hitung-hitungan nih sama istri mengenai rezeki yang didapat. Nah, ini bagaimana nih, mau disini penjelasannya, tafadhol Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, dan jamaah Islam Itu Indah yang dicintai Allah. Mohon maaf ya, dengan tanpa menggurui, dan ini juga muhasabah diri bagi saya seorang suami begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Maka jika kita mengambil intisari dari hadis di atas, siapakah seorang suami yang paling baik itu? Jawabannya adalah seorang suami yang paling sayang sama keluarganya. Suami yang sayang sama istrinya. Ingat ya, bagi seorang suami mencari nafkah itu kewajiban. Bagi seorang suami, kemuliaannya itu ada pada pekerjaan, ada pada ikhtiarnya, ada pada usahanya. Maka saat suami dia bekerja, suami dia berusaha, sungguh dia sedang mengantarkan dirinya mendapatkan muru'ah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya ada suami yang pelit sama istrinya. Ada bahasa gini, Ustadz, bukan aku yang pelit, tapi istriku yang kurang terus gitu kan kadang-kadang. Istriku yang boros. Ya sudah, jangan saling menyalahkan. Ingat ya, rumah tangga yang baik itu bukan saing tapi saling. Kalau ada kelebihan, syukuri kelebihan itu. Kalau ada kekurangan, tutupi kekurangan itu. Maka ayo, seorang suami harus jadi qawwam. Apa itu qawwam? Pemimpin. Apa itu qawwam? Pelindung. Apa itu qawwam? Penyayang dari setiap keluarga yang dihadirkan dalam dirinya. Maka tolong catat ini quotes hari ini ya. Ya, yang tadi dijanjiin apa? Ya, izin Allah ya. Bahagiakan istrimu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Masya Allah. Masya Allah. Sayangi istrimu, Ya. maka Allah akan menyayangimu. Wow. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Insya Allah, suami yang sayang sama istri, cinta sama istri, Betul. dengan izin Allah, Allah Amin. juga akan sayang kepada dirinya. Amin. Insya Allah. Jadi sayangi istri Iya, ya. insya Buat Allah. yang punya istri. Ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Baik. Hilman atas penjelasannya. Kita lanjut lagi ya, jamaah. Ini ada video tayangan nih, bagus banget yang perlu kita saksikan sama-sama. Ada seorang kakek ini sampai menangis ya, karena dagangan ini belum laku-laku. Yuk kita nonton yuk tayangannya, ini dia nih. Masya Allah ya, saya tuh suka miris ngelihatnya. Sekaligus apa ya, kayak semacam bangga gitu ngelihatnya. Maksudnya seneng juga karena Kenapa? orang seumuran kayak Ustadz Maulana kayak gitu masih berjuang gitu loh untuk mencari rezeki. Kok Ustadz Maulana? Maulana? Seumuran Ustadz Maulana. Emang seumuran? Enggak, aku enggak setua itu juga. Iya, kan udah tua katanya. Ya. Iya, ya. Tapi kan enggak setua itu juga, Iya, iya. 70. Terus Aku kan baru 50, dia 70. Yuk nih kita lanjut lagi nih. Gimana caranya menyemangati anak-anak muda sekarang nih ya. Anak-anak Menyemangati. muda biar dia nih nggak pantang menyerah mencari rezeki. Orang yang seumuran Ustadz Maulana aja masih giat mencari rezeki. Dan anak muda biar bisa bersyukur. Mau izin penjelasannya Ustadz Maulana? Kan pas banget tausiahnya dia. Izin Ustaz Hilman, Ustaz. Tapi Ustaz Hilman sempat kaget Ustaz. Ustaz Maulana 50. Iya. Kaget. Saya nggak kelihatan loh Ustaz. Kayak 49. Kayak 49. 48. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semangat mencari rezeki, pantang menyerah dan selalu bersyukur. Ini bagus ini. Kalimat mencari rezeki. Bukan menunggu rezeki. Kalau Anda menunggu rezeki datang,
maka ibarat menunggu buah yang jatuh dari pohon. Berarti kita dapat sisa kalong. Maka usahalah mencari rezeki. Bergeraklah. Betul, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizq. Sudah diatur rezeki, tapi ada baiknya Anda mencari. Kalau saya sih prinsipnya gini, meminta rezeki itu ya Allah tambahan rezeki, bukan rezeki yang sudah ada. Kalau rezeki habis, matilah kita. Kan sudah diatur, ditakar semua rezekinya. Dan kapan rezeki sudah habis, maka meninggallah kita. Tidak akan mati seorang anak cucu Adam jikalau rezekinya masih ada. Maka yang diusahakan bagaimana tambahannya, bermanfaatnya, langgengnya, jariahnya. Ini yang bagus. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, atau boleh juga tuh bikin kerjaan, jadi rezeki berlalu, rezeki orang lewat kita. Lewat kita. Jadi yang rezekinya habis orang itu ya kan? Berarti umurnya orang itu bukan umur kita yang habis. Masya Allah. Enggak gitu juga sih. Jadi pemberian rezeki itu datangnya dari Allah. Bisa jadi rezeki itu bukan berupa materi, tapi kesehatan, berupa kesenangan. Betapa banyak orang, banyak duitnya, pergi keluar kota, suruh jalan, pergi liburan kan. Jangan pernah ambil turis naik di kendaraanmu. Karena dia memang suka jalan. Melihat pemandangan. Ada yang salah juga. Dulu kan masih ada tukang pos, sekarang udah nggak ada. Ada juga masih tetap. Jadi ibaratnya gini, ada orang pencatat material air. Nggak usah diajak makan di rumah. Kerjanya mungkin terlambat. Maka amanah harus dijaga. Insya Allah akan datang rezeki lagi. Oh, jadi ada namanya gini. Kerjanya bagus. Fasilitasnya bagus. Kerjaan yang cari kamu. Masya Allah. Mas Fadil kan seperti itu. Amin, 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 amin. Kerjaan yang cari dia. Amin, 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 amin. Makasih banyak doanya ya. Amin. Makasih banyak ya Allah. Baik banget teman saya ngedoain saya terus. Makasih banyak Ustadz Maulana atas tausiahnya. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda. Dirimu nunjuk-nunjuk saya dari kakek-kakek. Enggak, kan udah senior maksudnya Ustadz Maulana itu ya kan. Maksudnya kayak gitu. Iya dibanding kita. Yuk kita lanjut lagi. Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah. Ini yang paling penting dari semuanya nih ya. Kita bicara masalahnya bagaimana caranya kita bisa mendobrak pintu rezeki yang Allah kasih ke kita ini. Yang mungkin selama ini masih ketahan nih Ustaz Syaf. Apa nih amalannya dan doanya supaya rezeki ini terdobrak atau terbongkar buat kita raih. Mohon izin menjelasannya. Tafadhol Ustaz Syaf. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Hilman. Dan guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari SD kami diajarin setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Ba'da maghrib kah, ba'da isya atau ba'da subuh. Membaca surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Sampai akhir surah membaca suratul Waqi'ah. Itu yang pertama. Lalu di pesantren kami diajarkan ada beberapa tambahan-tambahan dalam menjawab pertanyaan Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Nanti kita bahas di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kemudian yang kedua, setiap keluar rumah jangan pernah lupa untuk membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Karena Nabi menjamin jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang membaca doa tadi, doa keluar rumah. Allah katakan hudita wa kufita wa wukita. Engkau diberi petunjuk, engkau diberi kecukupan dan engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang keluar rumah hendak mencari nafkah untuk memberi nafkah kepada keluarganya, membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. 3 yang diberikan Allah. Allah berikan hudita, engkau diberikan petunjuk. Orang keluar rumah jangankan petunjuk dari Allah yang hilang, handphone aja lobet nggak ketemu lokasi. Orang udah share log tapi handphonenya lobet, nggak ketemu lokasinya atau kuotanya habis. Nah ini petunjuk Allah yang hilang kalau tidak baca itu. Subhanallah. Maka diberikan petunjuk. Ini pekerjaan yang baik, ini yang halal, ini yang baik, ini bagus nanti ujung-ujungnya. Subhanallah. Kemudian wakufita wa wukita. Allah cukupkan. Ketika Allah sudah mencukupkan itu, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Allah juga melindungi daripada segala hal-hal yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, ada miskin, ada fakir. Fakir nggak cukup sama sekali, fakir nggak ada sama sekali,
miskin itu ada cuman nggak cukup. Maka yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala ada kecukupan itu sendiri. Maka doanya adalah yang menjadi wirid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayo sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, mudah, banyak, halal lagi berberkah, kemudian amal yang diterima. Insya Allah ketika kita mengamalkan, Allah permudah rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dan itu dibacanya pagi ya biasanya pagi ya. petang lah. Pagi Zikir petang lah petang. bagusnya Siap. ya. Masya Allah ya. Terima kasih banyak Ustadz Syah atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut buat jamaah Islam itu indah yang sudah kirim pertanyaan nih. Kita bacakan lagi. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik perhatian saya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka bingung. Kita berdua sama-sama kerja. Sedekah ke orang tua. Yang katanya lebih besar pahalanya juga sudah dilakukan. Bersyukur alhamdulillah gak pernah lupa. Tapi mengapa ya penghasilan kita berdua ini selalu aja kurang. Dan akhir-akhirnya berujung berhutang. Kadang sampai lelah karena tiap bulan selalu kurang. Sebetulnya di mana yang salah ya Ustadz ya dan bagaimana cara memperbaikinya? Aku nggak mau kerja cuma buat gali lubang tutup lubang doang. Nah ini Ustadz Hilman nih bicara masalah tentang segala sesuatu yang udah dilakukan, tapi keberkahannya kayaknya yang belum didapat nih. Benar gak ya Ustadz Hilman ya? Mau izin menjelaskan apa tuh? Baik, Masya Allah Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Tolong ini catat ya. Jangan membatasi rezeki dengan urusan harta atau materi. Rizki Allah itu luas dan banyak. Ketika tadi ada yang bertanya, Ustadz saya sudah bersyukur, saya udah sholat, saya udah berdoa, saya udah sedekah. Itu rezeki. Diberi kemampuan untuk berdoa, itu rezeki. Diberi kemampuan untuk bersyukur, itu rezeki. Diberi kemampuan untuk sholat, itu rezeki. Jangan sampai kita bilang bahwa rezeki urusan harta materi saja, jangan. Terlalu kecil jika kita membatasi urusan rezeki dengan urusan harta atau materi saja. Maka ayo belajar untuk bermuhasabah diri ya. Boleh jadi yang selama ini membuat hidup kita susah karena cara pandang kita tentang rezeki yang terbatas. Rezeki Allah itu mudah, yang sulit pikiran kita. Rezeki Allah itu lapang, yang sempit hati kita. Rizki Allah itu dengan izin Allah bisa kita dapatkan. Kadang yang mempersempit, yang menyusahkan adalah gaya hidup atau gengsi kita. Maka ayo belajar bermuhasabah ya. Mulai dari beristighfar. Ayo, tadi yang bertanya istighfar. Jangan menyalahkan, saya udah sholat, udah duha, tapi kok begini-gini aja. Istighfar, istighfar, istighfar. Minta ampun kepada Allah. Yang kedua, ayo perbaiki usaha kita. Punten mohon izin. Boleh jadi kondisi sulit kita hari ini disebabkan karena dosa kita di yang dahulu. Maka dosa itu menghambat rezeki. Sebagaimana ketakwaan mempercepat rezeki, maka maksiat juga menghambat rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Tingkatkan kedekatan kita. Jaga sholat. Hati-hati ya. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi lupa kepada yang maha memberi rezeki. Banyak orang yang sibuk bekerja, tapi dia lupa kepada Allah. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, bersyukur dengan yang diberi, bersabar dengan yang diuji, sisanya bertawakal kepada Allah. Ingat,
Allah selalu akan memberi apa yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga Allah lebih melapangkan hati kita. Amin ya Allah. Ya Rabbal Amin ya alamin. Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Hilman. Ini Ustaz Maulana saya ada Apa pertanyaan. Ini pertanyaan klasik ini. Banyak banget dari dulu orang menanyakan ini. Tunggu dulu. Pertanyaan apa itu? Misalnya ya, kita sudah berikhtiar nih. Sudah berikhtiar. Udah berdoa. Udah memohon. Tapi masih rezekinya susah banget. Apakah ini masih berhubungan dengan dosa terdahulu? Ada dong. Hah? Ada. Ada dari mananya? Ada caranya. Caranya kayak gimana? Caranya gimana kalau rezeki itu mandat gara-gara dosa? Ada solusinya. Solusinya adalah Setelah yang satu ini. tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Emang enak saya selalu dikasih